Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Sri. Aduh, sebelumnya saya mohon maaf nih Bu karena udah mengganggu kesibukan Ibu ya Nggak dalam apa-apa, kegiatan nggak apa-apa. wawancara. Dengan senang hati. Terima kasih banyak juga Bu atas kesediaan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk Iya. saya. Sama-sama Bu. Baik Bu, saya akan memulai kegiatan wawancara hari ini ya Bu terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan permasalahan yang mungkin Ibu hadapi selama menjadi kepala sekolah khususnya di SD Negeri Kampung Melayu 1. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kemudian apa ada contoh kasus yang pernah Ibu tangani terkait dilema etika atau dilema moral? Iya, baik. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Izin saya menjawab bahwa untuk mengidentifikasi kasus, apakah itu termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral, tentunya kita melihat apakah ada unsur-unsur aturan yang menyalahi aturan seperti itu. Kalau memang ada yang menyalahi aturan, sudah dipastikan itu masuknya ke bujukan moral. Kemudian kalau memang kasus itu benar, PS benar, itu disebut dilema etika, seperti itu. Nah, kemudian untuk contohnya ya Bu ya. Iya betul. Untuk contohnya yang selama ini selalu menjadi dilema untuk saya, itu dalam hal keuangan Bu, dana yang kita terima dari pemerintah yang memang alhamdulillah ya bisa untuk operasional anak-anak, pembelajaran di kelas dan operasional sekolah. Namun kadang ada saat di mana memang ada sesuatu yang urgen yang memang mendukung juga untuk pembelajaran di sekolah, namun terbentur dengan aturan, yaitu tidak sesuai dengan juklak dan juknisu itu mungkin ya kasus dilema etika yang selama ini sering Kayaknya itu dilema semua sekolah ya Bu. Iya Bu Sri, sementara itu ya. Kemudian bagaimana sih Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, tentunya dari skala prioritas kita lihat ya mana yang manfaatnya lebih besar untuk pendidikan, untuk sekolah, untuk anak-anak ya. Jadi dari segi manfaatnya mungkin dilihat. Intinya kebermanfaatan untuk murid ya Bu. Iya, Judulnya kembali ke murid ya Bu. Betul. Kemudian langkah-langkah apa saja atau prosedur apa saja yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan yang tepat menurut Ibu? Iya. Yang biasa kami lakukan yaitu pertama membentuk tim Bu, kemudian bersama tim mengidentifikasi kasus, kemudian mencari akar masalah ya, selanjutnya mendata dan mendiskusikan dengan tim ya, kemudian untuk mencari solusi terbaik gitu. Iya. Benar-benar terstruktur ya Bu ya. Betul. Kemudian apakah selama ini ada hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya yang paling efektif menurut Ibu yang sering berhasil lah gitu Bu? Iya. Tentunya keterlibatan rekan-rekan ya dalam tim tentunya sangat membantu Bu, sehingga proses yang harusnya memakan waktu ya dengan support yang luar biasa dari rekan-rekan, tentunya itu bisa segera jadi tidak lama gitu, tidak harus menunggu lama, langsung diselesaikan dengan hasil yang baik tentunya. Kemudian dalam pengambilan keputusan Bu dalam kasus-kasus dilema etika, pasti kan ada tantangannya nih Bu. Kira-kira apa saja sih tantangan yang Ibu temui di lapangan? Iya. Kalau tantangan mungkin bukan hal yang harus ini Bu, tapi memang ada ya. Kadang ada juga sebagian rekan-rekan yang memang masih kurang informasi, kurang
pengetahuan. Dalam pengambilan keputusan yang Ibu jalankan, apakah ada seseorang atau panutan ataupun role model serta rekan konsultasi yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, kalau panutan mungkin pasti ada ya, senior-senior, kemudian dari informasi-informasi orang-orang besar seperti itu. Yang lebih terasa itu yaitu support dan dukungan dari teman-teman untuk saya ya dalam penyelesaian kasus. Tentunya dengan support dari teman-teman, saya selaku kepala sekolah sangat terbantu, Bu, dan kasus-kasus dilema etika bisa segera diatasi seperti itu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu nih saat mengambil keputusan dilema etika? Ya. Intinya ya dalam setiap pekerjaan pasti ada kita menemukan masalah ya, termasuk dilema etika. Tentunya selaku kepala sekolah diperlukan kecakapan ya, Bu ya. Tentunya dalam hal ini lebih ke kecakapan. Kadang teori kita bisa, walaupun teori secara di atas kertas kita ini ya, kadang ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya kecakapan, Bu. Jadi kepala sekolah itu tentunya tidak hanya matang secara pengalaman, secara teori, tapi mungkin faktor kecakapan juga bisa menentukan dalam penyelesaian kasus. Ya. Aduh, Ibu terima kasih banyak nih, Bu. Ibu udah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Jawaban yang Ibu telah sampaikan juga sangat berbobot dan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti menjadi pembelajaran juga buat saya ke depannya. Amin. Terima kasih banyak, Ibu. Sukses ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.